Shalom Jemaat GSJ Ero Grogol, apa kabar semua? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Senang sekali saya pada hari ini dapat menyapa saudara sekalian di ibadah online service pada hari ini. Mari saudara-saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Selamat menyaksikan ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh baik Tuhan, Yesus Engkau baik, Haleluya. Yesus Engkau baik, kemuliaan bagimu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Engkau yang layak untuk kami tinggikan dalam segala keadaan hidup kami. Engkau yang layak untuk ditinggikan, menerima segala pujian, hormat, kemuliaan dari kami, umat yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah segala pujian kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami ini, sehingga umat yang datang, mereka bertemu dengan Engkau, mereka mengalami Engkau, sehingga kami akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Di dalam nama Yesus, kami siap mengagungkan, mengangkat tinggi panji-panji-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Jika kita sudah dipilih, itu artinya Tuhan memberikan kita kuasa, kesanggupan dan kemampuan, sehingga kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada, memuliakan nama Tuhan. Amen. Yesus Raja di atas segala raja. Mari bawa pujianmu kepada Dia. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan.
Tidak ada nama selain nama Yesus yang sanggup memberikan Amen. kita pemulihan, memberikan kuasa. Sujudlah atas nama Yesus. Katakan dari utara ke selatan, pujian bagi Allah kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Nama Yesus. yeah. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yeah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kebesarannya diceritakan, kebesarannya Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Menyembah. Allah dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan nama-Mu. Dialah Tuhan, menyatakan kebesaran-Nya. Pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Allah dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Sekalipun beban kita berat, kadang-kadang kita sudah tidak sanggup lagi menanggung beban hidup kita. Tapi dalam segala perkara, Allah turut bekerja untuk menyatakan kedahsyatan dan kemuliaan-Nya atas hidup kita. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai
perlu firman-Mu. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai-Mu, pertolongan-Mu, Dialah Yesus Tuhan. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau sepasti mentari, sepasti mentari bersinar. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja Tuhan, dalam segala keadaan.
dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami taat kepada firman-Mu, tetap berjalan dalam kehendak-Mu, karena firman itulah yang menjadi penuntun langkah kami, sekalipun kami dalam lembah kekelaman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus menolong kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Jemaat GSCA El Roi Grogol yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu ini. Seharusnya pada hari ini dilaksanakan ibadah onsite di Jalan Dr. Susulo 3 nomor 17. Namun karena beberapa pertimbangan, di antaranya adalah adanya surat penggembalaan dari Badan Pengurus Pusat Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia tertanggal 15 Juli 2020 yang dengan sangat kuat menyarankan agar gereja-gereja di kawasan merah, kuning, atau oranye menunda ibadah onsite terlebih dulu sampai situasi aman. Dan juga pertimbangan kondisi kota Jakarta belakangan ini. Kita tahu persis Bapak Gubernur secara resmi telah mengumumkan perpanjangan PSBB transisi. Itu semua merupakan indikasi bahwa tampaknya ada lonjakan yang signifikan dari penularan COVID-19 di kota Jakarta. Dan walau kita perhatikan secara statistik, memang di dalam seminggu terakhir ini ada lonjakan yang cukup tajam. Bahkan minggu lalu, tanggal 12 Juli, tercatat rekor baru. Ada 404 kasus baru ditemukan di Jakarta. Kasus tertinggi semenjak pengumuman pertama pada bulan Maret. Dan kalau kita berbicara kondisi di Kelurahan Grogol sendiri, tempat di mana gereja kita ada, juga kondisinya masih merah. Berdasarkan data yang ada hingga tanggal 15 Juli tahun 2020, masih ada 13 penduduk Kelurahan Grogol yang positif COVID-19. 11 melakukan isolasi mandiri, 2 dirawat di rumah sakit. Adanya hal-hal inilah yang mendorong kami kepemimpinan Gereja Sidang Jemaat Allah Grogol, saya selaku Gembala Sidang, dan juga majelis-majelis ditambah dengan ketua-ketua komisi, kemudian berembuk bersama-sama dan kami sepakat untuk menunda pelaksanaan ibadah onsite. Sampai kapan? Ya sampai keadaan benar-benar aman secara medis. Kalau kita perhatikan dari sebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai resiko penularan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, ibadah termasuk yang berisiko tinggi. Dari skala 1 sampai 10, ibadah korporat atau ibadah raya itu punya skor 9. Jadi kami tidak mau main-main di sini. Kami berpandangan melindungi keselamatan jemaat. Itu yang jauh lebih penting. Memang betul kita harus punya iman. Tetapi iman Alkitabiah bukanlah iman yang buta. Iman Alkitabiah adalah iman yang berjalan beriringan dengan hikmat. Oleh karena itu bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang sudah begitu rindu ingin melakukan ibadah bersama di Jalan Dr. Susilo, bersabarlah. Akan ada waktunya.
Bila Tuhan mengizinkan, kita akan bertemu di jalan Dr. Susilo 3. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Berdoa. Mohon kepada Tuhan agar wabah ini boleh berlalu. Ketika saudara berdoa secara pribadi, ketika saudara berdoa dengan keluarga Anda, ingatlah untuk terus mendoakan agar wabah ini boleh segera berlalu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sekarang masuk di dalam firman Tuhan. Saya akan mengawali firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah puisi yang ditulis oleh Robert Frost. Puisi tersebut tertulis seperti ini. Ada 2 jalan di hutan dan aku. Kupilih jalan yang jarang dilalui. Dan jalan itulah yang telah mengubahku. Sekali lagi, ada 2 jalan di hutan dan aku. Kupilih jalan yang jarang dilalui. Dan jalan itulah yang telah mengubahku. Puisi ini sangat menguatkan betapa pentingnya sebuah pilihan. Pilihan yang tepat, meski kadang bukan pilihan mayoritas, akan membuat kehidupan yang hebat. Sebaliknya pilihan yang salah, meskipun sejalan dengan pilihan mayoritas, akan membuat hidup merana. Hari ini judul khotbah saya adalah pilihan yang tepat menciptakan kehidupan yang hebat. Sebagai teks saya pilih Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Mari kita lihat bagian tersebut. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucu terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke siku. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Ibrani ini kita berjumpa dengan ringkasan kehidupan Abraham yang singkat tetapi cukup padat dan berisi. Dan di dalam perikop yang tadi sudah kita baca, kita berhadapan dengan 3 pilihan yang dibuat oleh Abraham. Dan saya akan menyoroti secara khusus 3 pilihan tersebut di dalam khotbah saya hari ini. Mari kita lihat pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama adalah berdiam dalam zona nyaman atau melangkah dalam zona iman. Berdiam dalam zona nyaman atau melangkah dalam zona iman. Kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Di sana ada gambaran bagaimana sulitnya pilihan yang harus dihadapi oleh Abraham.
Dia harus meninggalkan negeri di mana dia dan keluarganya tinggal. Suatu zona yang nyaman demi sebuah panggilan dari pribadi maha besar yang di kemudian hari dikenal dengan nama Yahweh. Pilihan tersebut tentu bukan pilihan yang mudah untuk dibuat loh. Seorang pakar teologi yang bernama Daniel Clendenin menuangkan beratnya pilihan yang harus dibuat oleh Abraham dalam kalimat-kalimat berikut ini. Keberangkatan Abraham dari Haran menuju Kanaan lebih dari sekedar perubahan lokasi geografis. Abraham meninggalkan segala sesuatu yang akrab dengan dirinya. Semua kebiasaan dan kenyamanan, keluarga dan teman, segala keteraturan dan irama kehidupan ditinggalkan oleh Abraham. Satu-satunya yang tidak dia tinggalkan hanyalah kenangan. Abraham melakukan perjalanan dari apa yang dia telah punya ke apa yang dia tidak punya, dari apa yang dia telah tahu ke apa yang dia tidak tahu sama sekali, dari segala sesuatu yang begitu akrab dengannya kepada segala sesuatu yang begitu asing dengannya. Dari sudut pandang manusia yang serba sempit, pilihan Abraham bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang konyol, suatu pilihan yang bodoh. Bukankah dia sudah dalam zona yang begitu nyaman, dekat dengan keluarga, semuanya ada, makanan berlimpah, air cukup, kota Haran yang terlindung dan berkubu adalah tempat yang nyaman. Apalagi yang harus dicari dan diperjuangkan. Namun dari sudut pandang kekekalan, pilihan yang dipilih oleh Abraham untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari Haran, mengikuti panggilan Tuhan, berjalan dalam zona iman adalah pilihan yang tepat. Oleh karena pilihan tersebut, Abraham boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Dan itu yang membuat hidupnya jadi hebat. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang Tuhan pun akan memanggil kita untuk berjalan di dalam zona iman. Kadang-kadang kita yang sudah berada di dalam zona nyaman akan mendapatkan dalam tanda kutip panggilan Abraham itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani untuk mengambil pilihan seperti yang pernah dilakukan oleh Abraham? Kalau kita berani melakukannya, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang hebat. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian kita memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Sebuah ilustrasi. Di Indonesia ini ada seorang dokter. Namanya Dr. Lee Darmawan. Kalau kita membaca riwayat hidupnya, kita melihat sesuatu yang mirip dengan Abraham. Dia menempuh pendidikan dokter di Jerman, punya gelar PhD, menjadi spesialis dalam beberapa bidang. Spesialis di dalam bedah torak, spesialis dalam bedah jantung, spesialis dalam bedah pembuluh darah. Pokoknya hidupnya itu benar-benar nyaman. Uang cukup,
tinggal di negara maju yang relatif lebih aman. Namun panggilan Abraham dalam tanda kutip datang di dalam dirinya, dan itu yang kemudian membuatnya meninggalkan Jerman kembali ke tanah air. Dia mengambil langkah iman. Tanah air, dia banyak melayani mereka-mereka yang tidak beruntung. Dan pada akhirnya hari ini, orang-orang di Indonesia mengenal dia sebagai pribadi yang merintis apa yang disebut dengan rumah sakit terapung. Dia rela untuk menjual rumahnya, membeli sebuah kapal, merubah kapal itu menjadi rumah sakit. Rumah sakit yang mengunjungi daerah-daerah terpencil di Indonesia dan menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Hari ini paling tidak sudah ada 3 rumah sakit terapung yang bergerak secara aktif di pulau-pulau terpencil yang ada di tanah air ini. Dr. Lee Darmawan telah berani keluar dari zona nyaman, memilih berjalan di dalam zona iman. Dan kita tahu proses hidupnya adalah suatu kehidupan yang hebat. Hari ini jikalau Tuhan sedang berbicara kepadamu, engkau yang berada di dalam zona nyaman, dengarlah suara Tuhan. Ambillah langkah iman. Mungkin kita tidak bisa spektakuler Dr. Lee Darmawan, tapi mungkin Tuhan sedang menyuruhmu melakukan sesuatu yang mungkin akan mengusik zona nyamanmu. Mungkin Tuhan sedang mendorongmu untuk membantu seseorang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Ambil pilihan yang dibuat oleh Abraham. Mungkin kau mengeluh, Tuhan, aku sendiri sudah dalam kondisi yang kayak gini. Tapi apabila Tuhan mendorongmu untuk melakukan sesuatu, untuk melangkah di dalam zona iman, lakukan itu. Mari kita lihat pilihan yang kedua yang dibuat oleh Abraham. Menyerah dalam keputusasaan atau terus percaya kepada Allah yang sanggup menaklukkan kemustahilan. Menyerah dalam keputusasaan atau terus percaya pada Allah yang sanggup menaklukkan kemustahilan. Kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Karena iman ia juga dan Sarah peroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu janji yang diberikan Allah kepada Abraham adalah keturunannya itu akan banyak sekali. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tapi sampai Abraham mati pucuk, belum satu orang anak pun lahir dari rahim istrinya Sarah. Sebenarnya mereka punya 1001 macam alasan untuk menyerah dalam keputusasaan. Tetapi di dalam ayat yang kita baca dikatakan bahwa Abraham tidak menyerah, tidak mau menyerah di dalam keputusasaan. Dia mau terus percaya dan berharap kepada Dia yang sanggup menaklukkan kemustahilan. Dan apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah mujizat. Ishak lahir
Pada saat Abraham secara manusia sudah mati pucuk, Sarah sudah menopause. Mati pucuk di sini adalah andropause. Andropause adalah saat di mana seorang pria sudah tidak lagi punya kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Nah, saudara-saudara sekalian, Ishak lahir dari rahim kemustahilan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita harus berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Kita berhadapan dengan pintu-pintu kemustahilan. Dan ketika kita berhadapan dengan pintu-pintu kemustahilan itu, kadang-kadang sebagai manusia, kita sudah nyerah. Pada hari ini, teks yang kita baca mendorong kita untuk mengambil pilihan, bukan menyerah, tetapi terus berharap dan percaya pada Dia yang sanggup menaklukkan kemustahilan. Hari ini, jikalau engkau sedang berhadapan dengan pintu-pintu kemustahilan, percaya bahwa Allah sanggup membuka pintu-pintu kemustahilan tersebut. Mari kita lihat pilihan yang ketiga. Mundur teratur dalam kekecewaan, atau terus percaya pada integritas karakter Allah. Kita membaca di dalam ayat yang ke-13 dari pasal yang ke-11. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, selain janji keturunan, ketika Allah memanggil Abraham keluar dari Haran dan menuntun dia di dalam perjalanan iman, ada janji yang lain yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan negeri kepada Abraham. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, I will give you a land. Aku akan memberimu negeri. Tetapi kalau kita melihat di dalam kisah Alkitab, sampai Abraham tua, bahkan boleh dikata sampai dia menutup mata, wafat. Jangankan sebuah negeri, kota saja Abraham tidak punya. Bahkan kalau kita membaca di dalam kisah Alkitab, ketika istrinya Sarah wafat, Abraham pun tidak punya tanah untuk menguburkan istrinya. Sehingga dia harus membeli tanah dari orang yang berasal dari suku Het. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita berhadapan dengan seorang pribadi yang sebenarnya punya 1001 macam alasan untuk meninggalkan Allah yang telah memanggilnya. Seperti tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Penulis surat Ibrani seolah-olah berkata, sebenarnya ada banyak alasan bagi Abraham untuk meninggalkan Allah yang telah memanggilnya. Namun bukan itu pilihan yang dibuat oleh Abraham. Di dalam ayat yang ke-16 tertulis, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Alih-alih mundur dari Tuhan, mereka tetap berjalan maju di dalam perjalanan iman itu.
Dan penulis surat Ibrani mengatakan Allah begitu bangga dengan mereka. Sampai-sampai di sini dikatakan Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita bisa mengikuti pilihan yang dibuat oleh Abraham ketika kita berhadapan dengan pahitnya perjalanan iman kita, saat dimana kita merasa bahwa janji-janji Allah yang tertulis dalam kitab suci tidak kita alami, saat dimana doa-doa kita rasa-rasanya semuanya tidak terjawab, saat dimana kita merasa ditinggalkan sendirian, saat dimana kita sebenarnya punya banyak alasan untuk berkata bye-bye God, selamat tinggal Allah. Saya mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian merenungkan kehidupan Abraham yang kita bahas pada hari ini. Alih-alih meninggalkan Allah karena kecewa, Abraham terus maju di dalam iman, dan itulah yang membuat hidupnya hebat. Di dalam sejarah kehidupan orang-orang yang dipakai Tuhan, ada seorang wanita yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipakai melalui pelayanannya, dipakai melalui tulisannya. Namanya Hannah Whitall Smith. Dia seorang hamba Tuhan yang begitu setia, mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarganya. Tetapi kalau kita melihat kehidupan keluarganya, apa yang kita lihat bukanlah gambaran yang terang, tapi gambaran yang begitu suram. Suaminya yang dulunya adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, mengalami kejatuhan secara moral dan kemudian meninggalkan iman, beralih agama. Demikian pula dengan anak-anaknya. Mungkin Anda berkata, oh, ibu ini terlalu fokus pada pelayanan sehingga tidak mempedulikan keluarganya. Oh, bukan itu kasusnya. Ibu Hannah Whitall Smith adalah ibu yang peduli dengan keluarga, yang memperhatikan kesejahteraan keluarga. Tapi entah mengapa kehidupannya begitu suram. Belum lagi dia punya masalah kesehatan. Dia mengalami radang sendi yang begitu parah, yang membuatnya tidak bisa berjalan secara normal, yang membuatnya hanya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bantuan kursi roda. Sebenarnya ada begitu banyak alasan bagi Hannah untuk berkata bye-bye God. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Hannah Whitall Smith. Sama seperti Abraham, Hannah terus maju di dalam perjalanan imannya, karena dia yakin Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Integritasnya tak perlu lagi dipertanyakan. Dan itu tercermin di dalam salah satu buku yang ditulisnya. Buku yang berjudul The God of All Comfort. Allah, sumber segala penghiburan. Jikalau hari-hari ini Anda merasa kecewa, ngikut Tuhan kok gini ya, ngikut Tuhan kok susah ya, ngikut Tuhan doa-doaku kok terasa membentur langit-langit. Dengan kata lain, kok tidak pernah dijawab. Jangan Anda mundur di dalam kekecewaan. Ambil pilihan yang dibuat oleh Abraham, yang dibuat oleh Ibu Hannah. Terus maju, melangkah dalam iman, karena Allah yang Anda percayai adalah Allah yang dapat diandalkan. Sebagai penutup dari khotbah saya ingin Anda mendengar sebuah lagu lama. Dalam bahasa Inggris judulnya adalah Higher Ground.
Mari kita dengar lagu tersebut. Ku daki jalan mulia, tetap doa ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di akhir daripada khotbah saya hari ini, adakah di antaramu yang saat ini sedang berada di dalam persimpangan jalan kehidupan? Tuhan sedang menantangmu untuk mengambil tindakan iman. Namun dengan resiko kamu kehilangan dalam tanda kutip zona nyaman di dalam hidupmu. Dan kau bingung, gak tahu harus berbuat apa, ragu-ragu. Hari ini kalau engkau mau perlu kekuatan dari Tuhan supaya dapat mengambil pilihan yang tepat, taruh tangan kananmu di dadamu. Hari ini jika engkau sedang berhadapan dengan pintu-pintu kemustahilan dan memerlukan pertolongan dari Tuhan, memerlukan campur tangan ilahi sehingga engkau boleh mengalami mujizat dari Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu. Hari ini jika engkau merasa bahwa imanmu sedang berada dalam titik yang terendah, engkau mengalami kekecewaan, namun hari ini engkau ingin bangkit sehingga engkau dapat meneladani Abraham, taruh tangan kananmu di dadamu. Izinkan saya berdoa untukmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang ada di dada anak-anakmu, mereka yang sedang kebingungan, mereka yang sedang ragu-ragu. Berikan mereka keberanian untuk mengambil langkah iman, meskipun itu menuntut mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka yang sedang berhadapan dengan pintu-pintu kemustahilan, hari ini angkatlah iman mereka, dan biarlah mereka boleh melihat Engkau sebagai Allah yang sanggup menaklukkan kemustahilan. Hari ini jikalau ada anak-anakmu yang kecewa karena pengalaman-pengalaman rohani mereka kelihatannya begitu suram, hari ini biarlah Roh-Mu menguatkan mereka sehingga mereka akan terus maju di dalam perjalanan iman mengikuti kehendak-Mu. Berkatilah seluruh keluarga besar El Roy di dalam masa-masa pandemi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau persembahan lainnya dapat mengirimkan melalui OVO, GoPay atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 268 302 8517. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami untuk menerima informasi mengenai gereja kami. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari hambanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita tutup ibadah online kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh melakukan ibadah online terlepas dengan keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki. Kami percaya Engkau hadir ketika kami mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Sama persis dengan mereka-mereka yang hari ini melakukan ibadah onsite. Sekarang anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Biarlah perlindungan-Mu menyertai mereka. Keluar dan masuk mereka dilindungi. Apapun yang mereka lakukan dilindungi. Sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang akan terpapar COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain. Dan biarlah berkat-Mu juga turun dalam masa-masa pandemi ini. Sehingga kami tidak akan pernah mengalami apa yang namanya kekurangan. Biarkanlah kecukupan, kelimpahan mengikuti jalan kami dalam masa pandemi ini. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Pulanglah dengan berkat dan anugerah dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, pimpinan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online service kami pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu telah menerima berkat dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Yang sakit pasti disembuhkan dan yang berbeban berat Tuhan kuatkan. Kami mengundang saudara sekalian untuk kembali mengikuti ibadah online service kami pada minggu depan.